Belajar di RRI. Pro 2 Banjarmasin, suara kreativitas. Selamat hari belajar di RRI hari ini jam 11 waktu Indonesia Tengah. Kita udah tersambung nih ya dengan guru bahasa Inggris dari SMA Negeri 3 Banjarmasin. Kita sapa terlebih dahulu, ini dia Pak Bahtiar. Halo, assalamualaikum Pak. Halo, waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Pak, sehat aja kan? Alhamdulillah sehat Mas Fadli. Oke, siap. Ini perlu bahasa Inggris atau enggak kita bicaranya nih? Terserah Mas Fadli aja maunya gimana. Enaknya bahasa Indonesia dulu mungkin Pak ya. Mungkin pas nanti pas pelajaran kita pakai bahasa Inggris kali ya kan. Oke. Di pelajaran kita hari ini tadi katanya congratulations and complimenting others. Iya enggak Pak, benar? Oke, betul sekali. Oke, ucapan selamat dan juga ucapan pujian ya Pak tadi. Pujian, ya. Nah, itu tuh semacam seperti apa sih Pak? Boleh digambarkan sedikit gak Pak materi awalnya kira-kira? Dipersilakan Pak ya. Oke, thank you Mas Fadli. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hello wabarakatuh. student semuanya, how are you today? I'm Welcome fine. to my class online with me Mr. Bahtiar on RRI Pro 2 FM 95.2 channel Banjarmasin. Yo, I am English teacher at SMA 3 Banjarmasin. Ya, oke. Dan semuanya, usually in everyday life we are usually give congratulations to other people when someone achieves or get something. Jadi maksudnya dalam kehidupan kita sehari-hari itu biasanya memberikan ucapan selamat kepada orang lain ya, ketika seseorang itu mencapai atau mendapatkan sesuatu. Nah, seperti kata Mas Fadli tadi, today we are going to talk about congratulating and compliment others. Congratulations itu adalah ekspresi yang digunakan untuk mengucapkan selamat. Kemudian untuk compliment itu adalah ekspresi yang digunakan untuk menyampaikan pujian kepada seseorang. How to use both of them properly? Jadi bagaimana cara menggunakan keduanya tadi secara tepat? Sekarang saya kasih contoh dulu. Untuk expression congratulations yang umum digunakan, congratulations artinya selamat terhadap sesuatu yang kita ingin sampaikan kepada orang lain, atau bisa juga kita menggunakan good job, nah kerja yang bagus. Kemudian ada lagi I'm proud of you, aku merasa bangga padamu. Kemudian ada great dan fantastic. Seperti itu biasanya ekspresi congratulation yang umum digunakan. Nah, kemudian selain daripada ekspresi yang tadi, congratulation itu bisa juga ditambahkan dengan preposition on ya, atau biasa juga ditambah dengan preposition for. Contohnya misalnya kalau menggunakan congratulation on, ini biasanya artinya selamat atas gitu. Kemudian kalau congratulation for itu selamat untuk. Jadi ada perbedaan di antara dua kalimat itu. Preposition on di congratulation tadi itu digunakan untuk menyampaikan ucapan sukacita atau kebahagiaan yang didapat atau dialami seseorang. Nah, strukturnya itu selalu sama ya, congratulation on. Baru kita tambahkan dengan noun atau kata bendanya. Nah, contoh misalnya begini. Kita mau mengucapkan selamat atas kelulusan misalnya. Nah, ini kita gunakan dengan congratulations on. Contohnya misalnya, congratulations on your graduation. Seperti itu. Kemudian, untuk menyampaikan selamat kepada seseorang atas pencapaiannya. Jadi kita bisa menggunakan congratulations on your achievement. Atau misalnya kayak Mas Fadli tadi, nanti dipromosikan naik jabatan misalnya. Kita mengucapkan selamat atas kenaikan jabatannya. Nah, ini bisa kita gunakan dengan congratulations on the promotion. Nah, itu adalah penggunaan ucapan selamat dengan preposition on. Nah, kemudian yang kedua tadi adalah preposition for. Jadi, untuk for ini digunakan untuk menyampaikan pujian atas pencapaian seseorang. Nah, strukturnya adalah congratulations for, kemudian plus verb, kemudian plus ing. Jadi verbnya adalah verb ing. Dalam tenses itu disebut sebagai continuous ya. Contoh kalimatnya ya kita gunakan seperti ini. Congratulations for completing the essay. Artinya selamat untuk
Anda sudah menyelesaikan tulisannya. Nah, seperti itu kalau penggunaan preposition for. Congratulations, it easy to use. Congratulations itu bisa berdiri sendiri. Misalnya kita hanya mengucapkan satu kata saja, congratulations. Nah, ini sudah satu ucapan yang mempunyai makna dan arti yang lengkap. Congratulations itu juga bisa ditulis ya. Kalau tadi kita dengan ucapan, kemudian congratulations bisa juga ditulis seperti di kartu ucapan. Nah, itu contoh dari congratulations dalam bentuk tulisan. Nah, kemudian yang berikutnya, setelah tadi saya jelaskan tentang congratulations, sekarang bagaimana cara giving compliment to someone, artinya memberikan pujian kepada seseorang tadi. Giving compliment itu disampaikan atas sesuatu yang positif tentang pencapaian, kemudian penampilan seseorang, atau kepemilikan seseorang. Nah, perlu kita ketahui bahwa compliment itu tidak se-fleksibel congratulations. Karena komplement tidak bisa berdiri sendiri sebagai sebuah ucapan. Jadi umpamanya kalau kita mau memuji penampilan seseorang, tidak bisa mengucapkan komplement, nggak bisa. Tapi kalau congratulations langsung satu ucapan bisa. Seperti itu maksudnya ya. Nah, dalam beberapa situasi komplement atau pujian juga digunakan di saat yang bersamaan dengan ungkapan. Contoh begini ya. You look beautiful today. Nah, ini namanya komplement. You look beautiful today. Kamu terlihat cantik hari ini. Nah, kalau Mas Fadli bisa diganti dengan handsome ya. You look handsome today. Kalau beautiful nanti bermasalah. Bukan lagi Pak. Nah, bisa kita tambahkan di depannya misalnya congratulations, you look beautiful today. Kemudian contoh berikutnya bisa kita gunakan your dress is beautiful. Seperti itu. Ini sering kita gunakan untuk memuji teman biasanya ya. Kita memuji teman. Kemudian misalnya kalau temannya pandai gitu ya. Nah, kita bisa mengucapkan you are very clever. Kamu sangat pandai. Nah, itu adalah expressing yang biasa digunakan untuk complimenting to someone. Seperti itu. Selain ungkapan tadi, kita juga dapat menggunakan ungkapan komplement atau pujian dengan menggunakan pola what plus adjective plus noun. Contoh misalnya, what a wonderful dress. Ini memuji betapa bagusnya pakaian tersebut. Kemudian lagi bisa kita memuji seseorang dengan kalimat begini, what a beautiful girl. Tuh gadis yang cantik gitu ya. What a smart boy. Nah, anak itu sangat pintar seperti itu. Ini komplement menggunakan what plus adjective, kemudian plus noun. Jadi adjektif itu kata sifat, kalau nounnya adalah kata benda. Nah, jadi untuk what ini jangan diidentikan selalu menjadi pertanyaan. Ini juga bisa menjadi kalimat komplement ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, kita juga dapat menggunakan pola. Kalau tadi what, sekarang kita menggunakan pola how. Nah, how plus adjektif, kemudian plus subject, kemudian plus to be. Ini bisa digunakan contoh kalimatnya begini. How smart you are. Betapa pintarnya kamu. Kemudian how diligent you are. Betapa rajinnya kamu. Nah, ini untuk penggunaan how plus adjektif plus subject and plus to be. Nah, biasanya if we get congratulations or compliment for someone, you can responding to congratulations or compliment using the following expression. Jadi kalau kita biasanya mendapat atau menerima ucapan selamat atau pujian dari seseorang, maka kita harus merespon. Nah, respon yang biasa digunakan untuk congratulations or complimenting tadi, kita bisa menggunakan kalimat yang gampang ya. Contohnya misalnya thank you. Nah, terima kasih. Jadi kalau ada orang memuji, kemudian ada orang mengasih ucapan selamat, kita bisa mengucapkan dengan respon thank you. Atau bisa juga dengan menggunakan kalimat thank you, it's nice of you to say so. Terima kasih, kamu baik sekali telah mengatakan hal tersebut. Kemudian juga bisa menggunakan kalimat thank you for your appreciation. Nah, terima kasih atas apresiasinya.
Thank you very much for saying so. Terima kasih banyak telah mengatakan hal tersebut. Kemudian, I'm glad you like it. Aku senang kamu menyukainya. Thank you for your compliment. Seperti itu ekspresi yang kita bisa gunakan untuk merespon congratulations or compliment or other people. I think this enough. Thank you, Mas Fadli. Sure, yes. Saya kembalikan lagi ke Mas Fadli. Seperti Oke. itu penjelasannya. Oke, siap. Berarti tadi ada banyak banget Pak ya rumus ya bisa dibilang tadi ya. Iya. Segala macam ada untuk congratulations Tapi bisa pakai. juga Mas Fadli rumusnya nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Oke, tapi sangat fleksibel ya tadi ya untuk congratulations. Tapi yang compliment agak kurang fleksibel mungkin tadi ya. Iya, tidak bisa berdiri sendiri dia. Perlu ada yang susunannya sedikit gitu ya kan ya. Ada susunannya. Oke, baik. Dan setelah ini kita Pak bakalan lebih jauh lagi kayaknya membahas Pak ya. Mungkin tanya jawab juga kita buka. Ya, baik. Oke. Buat sahabat kreatif yang mau bertanya bisa aja langsung nanya di WhatsApp 0811 511 522 atau juga bisa menanyakan di Instagram RRI Pro 2 Banjarmasin, duanya pakai angka. Juga bisa mention ke Twitter kita @RRI_PRO2BJM dan bakalan kita jawab dengan Pak Bahtiar seputar bahasa Inggris Chapter 2 Congratulations and Compliment. Tapi setelah yang satu ini Pak ya, jangan ditutup dulu. Oke, jangan kemana-mana sahabat kreatif, stay tune di Pro 2 FM, suara kreativitas. Belajar di RRI Pro 2 Banjarmasin, suara kreativitas. Ini udah ada yang masuk pertanyaan Pak ya, kita bacain dulu darinya. Ini Edo 08515221. Edo aja namanya gitu Pak ya. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana cara pengucapan yang benar untuk memberikan memberikan ucapan pujian Pak. Misalkan kayak semacam salah kata-kata gimana ngebenerinnya gitu ya gitu pertanyaan itu. dua. Paham nggak Pak? Jadi berhubungan dengan Pengucapan ya? pronunciation ya. Iya, pronunciation. Itu kan pengucapan. Mm-mm. Nah ini Mas Fadli yang jadi permasalahan biasanya. Iya. Kadang kan kalau kita salah, Mm-mm. itu sering ini mungkin kebiasaan dia dibully gitu ya. Salah dibully ya. Akhirnya bener. mereka nggak berani lagi berbicara. Padahal Nah, sebetulnya pertanyaan yang seperti yang ditanyakan oleh Edo tadi, Mas Edo mungkin apa Bang Edo ini? kayaknya Bang Edo nih. Dari foto profilnya agak gimana gitu. Ya. Nah, jadi dari Bang Edo tadi pertanyaan yang dari dulu sampai sekarang masih ditanyakan, Mas. Waduh. Iya. Pronunciation, dari dulu Pak, sampai ya? sekarang. Saya sudah mengajar hampir 20 tahun ya, berkecimpung di pengajaran ini. Dari awal saya mengajar sampai hari ini terakhir ya, Mas Edo, Bang Edo nanyain lagi. Caranya supaya pengucapan kita itu benar. Sebetulnya caranya tuh nggak ada selain kita berpraktek gitu. Oke. Kalau hanya ada silent reading, membaca pelan di dalam hati itu, kita nggak akan keluar ucapan yang benar. Karena hati itu kan bilangnya selalu benar gitu ya. Iya benar. Iya. Kalau baca dalam hati itu selalu benar gitu. Tapi ternyata diucapkan Nah, kalau mau tahu salahnya ya dikeluarkan, diucapkan. Baru tahu kita bahwa itu salah. Nah, salah itu tidak divonis salah. Gitu. Kadang kebanyakan kan orang memvonis, kamu salah itu. Nah, ini yang jadi permasalahan. Ini yang jadi permasalahan malahan Pak ya. Dan orang kadang-kadang senang ya kalau melihat orang itu salah, itu kita juga bingung gitu. Malah ketawaan Pak ya. Malah jadinya. ketawa jadi bahan bully. Padahal kan Mestinya harus dibenerin. diajari. Nah, itu masih belum tepat gitu kan. Oke. Jangan dibilang salah. Kalau dibilang salah dia masih akan merasa bersalah dan tidak mau mengulang biasanya. Iya benar. Saya selalu mengatakan belum tepat saja. Belum tepat. Bukan salah Pak ya ternyata. Bukan salah. Jadi Kadang saya kasih tahu juga di anak-anak di sekolah itu, kalian kalau jawab soal bahasa Inggris dari saya, kalau jawabannya masih menggunakan bahasa Inggris, saya anggap benar. Oke. Tapi kalau jawabannya menggunakan bahasa Indonesia, baru saya salahkan gitu. Oke. Karena beda pelajaran Pak ya. Iya. Kalau soal bahasa Inggris jawab bahasa Indonesia itu baru salah kan? Nah, kalau dia jawab pakai bahasa Inggris, benar berarti jawabannya. Karena kita melatih dia untuk menulis, membaca seperti itu.
Oke. Ya, walaupun jawaban itu salah, tetapi tetap kita benarkan. Artinya ada poin berapa persen kebenarannya, nah itu dijadikan sebagai acuan untuk pemberian poin. Oh, gitu, baik. Jadi tidak disalahkan, nggak ada salah kalau saya. Kalau dia jawab dengan menggunakan bahasa Inggris tadi Pak ya. begitu. Walaupun misalkan pertanyaannya nggak dijawab dengan benar, tapi menggunakan bahasa Inggris kita anggap kayak benar karena memang penggunaannya benar gitu ada ya. Poin. Ada poin. Ada poinnya Cuma tadi. Benarnya kan tidak 100%. Iya. Artinya masih ada poin nilai buat dia. Oke. Gitu. Jadi intinya belajar bahasa Inggris ini emang nggak susah gitu Pak ya, kalau misalkan kita niat gitu ngeluarinnya segala macam gitu Pak ya. Betul sekali. Apalagi kayak Mas Fadli ini kan menyiar, wah dicampur dengan bahasa Inggris tuh enak Mas. Iya. Kebiasaan saya sih biasanya di malam kalau yang dicampur-campur Inggris gitu Pak. Iya, nah kan enak didengar ya. Kayaknya suara Mas Fadli ini suara emas kayaknya. Waduh. Saya kalau nyanyi biasanya lagu dangdut Pak. Ya lama dangdut. Apakah bisa dangdut dijadiin bahasa Inggris Pak? Oh bisa, dangdut kita bikin ke bahasa Inggris. Iya. Ya, saya sering bikin gitu loh Mas. Benar Fadli. Pak? Waduh. Contoh saya kasih satu bait ya. Iya silakan Pak, silakan. Lagunya lagu dangdut tapi zaman dulu. Gitu. Waduh, siap. Kita dengerin Pak. Masak sendiri gitu kan. Nah, kita translate ke bahasa Inggris. Cooking by myself. Wah, iya. Iya, ditranslate ke Inggris bisa. Wah, siap. Saya sering menggunakan begitu. Oke, itu kalau misalkan salah pronunciation apa nggak masalah kan mungkin Pak ya? Tadi kembali ke awal tadi Pak ya? Enggak, gini Mas, kalau di lagu itu dia nggak ada grammar. Oh, ya. Hampir lost grammarnya. Lost grammarnya hampir gitu ya? Coba kalau lagu bahasa Indonesia harus sesuai dengan grammar bahasa Indonesia. Apa kira-kira rame lagunya Mas ya? Iya bener juga singgah Pak ya. Harus sesuai KBBI misalkan kayak gitu Pak ya? Ya tulisannya aja harus pas, tapi kalau grammarnya nggak ada yang pas. Coba aja Mas Fadli lihat lagu-lagu di Indonesia itu nggak ada yang sesuai dengan grammar kita. Iya benar sih Pak ya. Emang semuanya acak gitu Pak ya anggapannya. Acak. Kan intinya cuman sekedar untuk menambah kosakata. Oke, baik, benar menambah kosakata segala macam agar kita kaya agar kosakata tadi Pak ya. Betul. Vocabnya tadi. Oke, baik. Biar enjoy kan Mas belajarnya. Iya, bener banget. Ini kayaknya kita harus duet Pak untuk lagu dangdut Pak kayaknya nih. Boleh lah, tapi saya hanya backgroundnya aja ya. Iya. Mungkin kayaknya bahasa Inggrisnya Bapak, mungkin bahasa Banjarnya saya gitu ya kan, perpaduan duet. Boleh Mas, nanti kita tayangkan di YouTube Mas. Oke, baik, kita rehat dulu sejenak Pak ya. Mungkin kayaknya buat minum-minum dulu sambil nunggu pertanyaan dari siswa Bapak misalkan atau sahabat kreatif yang lain. Bisa bertanya di 0811 511 522 atau juga di Facebook Pro2 Spasi Banjarmasin, Instagram RRI Pro2 Banjarmasin, doanya pakai angka, dan juga Twitter @RRI_PRO2BJM. Stay tune terus di RRI Pro2 FM, suara kreativitas. Belajar di RRI Pro2 Banjarmasin, suara kreativitas. RRI Pro2 FM, suara kreativitas. Alicia Keys featuring Hollywood Soda. Masih di belajar di RRI Pro2 FM, suara kreativitas. Belajar di RRI Pro2 Banjarmasin, suara kreativitas. Baik Pak Bahtiar, sudah ada yang masuk pertanyaannya nih Pak ya, 2 orang sekaligus nih Pak. Oke. Kita bacain aja langsung Pak ya. Ya. Oke, ini dari yang pertama 0812 5826 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Andiani Hairun Nisa Rahimallah dari kelas 10 Pemia 1 SMA 3 Banjarmasin. Ini IPA berarti Pak ya? IPA ya. Oh iya benar. Saya mau bertanya, jika komplimen bisa dibuat negatif, apakah congratulation bisa dibuat negatif juga? Oke, congratulationnya maksudnya gitu Pak. Baik. Kalau komplimen tadi bisa dibuat Negatif ya. Kalau congratulation itu tergantung dari situasinya aja. Oke, ya. Situasi. Tapi kalau secara nyata dia tidak bisa digunakan sebagai dalam bentuk negatif gitu ya. Secara nyata gitu. Tapi kalau secara dibuat-buat bisa. Dibuat-buat tapi contoh ya? Misalnya ada temannya ulang tahun gitu ya. Ulang tahun tiba-tiba diceburkan ke sungai kolam. gitu. Oh, kolam ya. Dikasih bumbu masak gitu segala macamnya. Nah, lalu diucapkan congratulations for you gitu kan. Oh, iya. Dikerjai malahan jadinya Pak. Dikerjai itu. Iya bener sih Pak ya, kalau misalkan bisa jadi negatif gitu ucapannya negatif, gitu ya. Betul ya.
Oke, berarti tergantung. Kalau komplement tadi kan misalnya yang sering kita dengar itu atau kita lihat untuk komplement yang dalam bentuk negatif itu namanya backhand komplement ya. Backhand, Kalau Pak yang ya. negatif ya kebalikan dari komplement, tetapi juga pujian gitu. Oke. Dikebalikan. Misalnya begini, dalam bahasa Indonesianya kalimatnya begini misalnya, tulisan tanganmu lumayan bagus ya kalau dibandingkan dengan tulisan anak TK, itu gimana tuh? Oke. Itu satir banget sih, Pak ya. Namanya idiom ya. Iya. Idiom tapi dalam bentuk komplement. Untuk iya benar. Itu anak-anak TK gimana nulisnya, Pak ya? Iya. Berarti itu kan salah satu bentuk komplement tapi dalam bentuk Negatif tadi, Pak ya. Tapi kalau congratulation tergantung bisa dibuat-buat, Pak ya. Iya, situasi. Tapi kalau Ada misalnya, ini contohnya sih, orang mendapatkan musibah kan dibilang, congratulations. Kenapa kamu bilang congratulations? Karena saya benci dengan orang itu, umpama itu ya. Oh iya benar. Itu negatif berarti. Negatif. Pengucapannya. Intinya Penggunaan dari congratulations tadi. yang benar-benar negatif juga penggunaannya, Pak ya. Iya, negatif sekali. Ibaratnya kalau misalkan ada orang yang kena musibah, kena kecelakaan, aku benci dia, aku harus mengucapkan selamat gitu, Pak ya jadinya. Oke. Itu sebenarnya sering loh ya. Oh iya, Pak, iya, benar. Apalagi kalau misalkan ada punya teman-teman yang julid gitu, Pak ya. Iya, benar. Pasti sering terjadi di masyarakat kita, Pak ya, seperti itu. Betul sekali. Oke, sudah terjawab tadi pertanyaan dari siapa tadi, Rahmania tadi, Hairunisa Andiani. Yang pertanyaan berikutnya, Pak ya, yang pertanyaan terakhir juga ini darinya Nadila Gavriola 0813 5107 sekian. Kiat-kiat apa untuk bisa memahami dan belajar bahasa Inggris dengan baik dan benar? Mungkin ini bisa menjadi pernyataan penutup, Pak ya jadinya nih. Iya. Ini mengumpulkan semuanya kayaknya nih. Pertanyaan terakhir nih ya. Iya. Tapi sekaligus ending. Pamungkas pertanyaannya, Pak ini. Baik, bisa dijawab, Pak. Dari siapa tadi, Mas? Namanya Nadila Gavriola. Oh, dari Nadila ya. Nadila tadi, Pak. Nadila. Oke, Nadila, bagaimana sih cara supaya gampang atau mudah untuk memahami atau belajar bahasa Inggris? Yang pertama adalah kemauan kita dan membuka wawasan bahwa English language is international language. Jadi bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional. Nah, kemudian all of the people usually say English is difficult. Seperti itu. Jadi banyak orang mengatakan bahwa bahasa Inggris itu sulit. Nah, karena itu menjadi sebagai mungkin idiom juga ya. Iya, idiom juga mungkin. Idiom juga. Karena selalu saya tanyakan, do you like English language? Selalu jawabannya no, sir. Kenapa jadi no? Karena English is difficult katanya. Dan saya juga tidak akan ke Inggris, itu jawaban yang biasa sering saya dengar gitu. Iya. Nah, jadi tujuan pembelajarannya kita harus fokuskan dulu bahwa English adalah bahasa. Nah, bagaimana cara untuk memahami bahasa? Jadi tanamkan dulu niat di ke hati kita bagaimana untuk memahami itu. Nah, kalau kita like about English language, maka kita akan gampang untuk mempelajarinya. Kalau misalnya sebelum belajar kita sudah I hate English language, itu tidak akan paham, pasti tidak akan paham. Nah, kemudian dulu saya untuk belajar bahasa Inggris itu sangat ekstrim ya, karena zaman saya masih belum ada handphone. Benar. Jadi saya kumpulkan bungkus-bungkus dari mie instan itu, kemudian kaleng-kaleng itu saya kumpulkan disusun di kamar. Oke, Pak. Disusun dan di kaleng itu biasanya di belakangnya tulisannya bahasa Inggris, di balik nanti ada terjemahan bahasa Indonesianya. Oh iya. Berarti itu sering gitu. Nah, jadi kita kumpulkan kaleng-kaleng itu dengan berbagai macam versi kaleng ya, disusun aja di kamar gitu, sebagai hiasan sekaligus. Itu bahkan yang ekstrimnya, mohon maaf ya. Iya, apa lagi, Pak? Sampai di toilet saya itu saya susun itu botol-botol itu. Sampai di mana tadi, Pak? Di mana? Di kaleng-kaleng itu. Waduh. Sampai di toilet. Benar-benar ekstrim ini, Pak. Dulu kan nggak ada handphone ya, nggak ada segala macam itu. Bener, nggak ada Google Translate, Pak ya? Nggak ada Google Translate. Jadi kita betul-betul harus belajar gitu. Nah, jadi ekstrim lah belajarnya, karena tujuannya bagaimana saya bisa
untuk menguasai bahasa tersebut. Tetapi sampai sekarang pun saya merasa masih banyak kekurangannya, Mas Fadli. Sama-sama belajar mungkin Pak ya tadi ya. Sama-sama belajar ya, sambil mengajar sambil belajar seperti itu. Bahkan sekarang kalau saya bandingkan, saya kalah dengan anak-anak yang sekarang karena dia belajarnya instan. Iya, lebih mudah Pak ya. Langsung bahasa Inggrisnya ada. Nah dulu kalau saya mau catat menyalin teks lagu bahasa Inggris itu, kaset itu sampai hancur loh Mas Fadli. Diputar-putar terus Pak ya. Dia bolak-balik gitu untuk mencatat satu kata saja. Waduh. Mencocokkan dengan arti. Kalau sekarang kan sudah gampang ya, tinggal buka YouTube misalnya gitu ya. Mau lagu apa sudah bisa didapatkan semuanya. Liriknya jadi udah ada. intinya adalah bagaimana supaya bisa belajar bahasa Inggris dengan gampang. Pertama adalah tujuannya dulu ya. Tujuannya, dan kita harus like dulu. Oke. Seperti itu Mas Fadli, dan jangan menyerah lah. Jangan menyerah, benar. Kalau bisa jangan sampai bosen Pak ya. Jangan sampai bosan. Cari metode sendiri yang biasa kita anggap enak seperti gitu apa. Ya. Misalkan lagu, film segala macam bisa jadi acuan Pak ya. Sekali, Mas. Oke. Orang aja kalau kita lihat ada yang sedang membaca sambil tiduran loh Mas. Nah, itu kan kemudian ada orang yang membaca sambil berjalan, itu ada loh Mas ya. Ada orang-orang yang tertentu gitu Pak ya. Betul. Jadi dia mencari kayaknya seperti apa sih yang saya suka begitu. Seperti apa? Ketika dia sudah mendapatkan prosesnya itu, insya Allah ya pasti. Insya Allah dapat gitu Pak ya. Oke. Itu, baik, terima kasih dulu Pak. Waktu juga yang memisahkan kita ini Pak. Adalah sayang banget nih. Banyak banget sebenarnya kita pembicaraan segala macam Pak ya. Tapi thank you banget juga Pak ya buat Bapak sendiri. Semoga sukses Pak ya ngajarnya segala macam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya promosi sedikit. Oh iya, silakan. Oke, untuk pendengar semua yang masih belum memahami tentang expressing congratulation dan komplement tadi bisa buka channel YouTube saya. Di situ sudah saya banyak upload beberapa materi pembelajaran, namanya bisa Anda ketik Bahtiar Channel atau Bahtiar Kurau, seperti itu dalam pencarian YouTube-nya. Bahtiarnya pakai K atau Bahtiar biasa Pak? Bahtiar biasa Pak. Oke, pakai H aja Pak ya gitu ya. Iya. Oke, siap. Mungkin bagi sahabat kreatif yang kesusahan belajar bahasa Inggris bisa akses YouTube channelnya Pak Bahtiar tadi, Pak Bahtiar Channel Pak ya namanya. Iya. Oke, baik. Thank you sekali lagi Pak. Iya, terima kasih. Have a nice day Pak ya. Semoga sukses hari ini. Thank you. Amin. Oke, bye-bye Pak. Ya, bye-bye. See you next time. See you next time too. Oke, sahabat kreatif, udah kita berbicara tadi ya terkait dengan bahasa Inggris. Wow, seru banget ya. Tapi memang waktu juga yang memisahkan kita pada kesempatan hari ini. Indonesia.